Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahara Anajul Nurul. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. NIM 0566000654. Saya dari UPBJJ UT Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan perintah-perintah dasar di Command Prompt atau CMD. Apa sih CMD itu? CMD adalah aplikasi bawaan dari Windows yang berguna untuk menjalankan beberapa perintah sistem termasuk perintah jaringan. Oke, langsung aja kita masuk kepada langkah-langkah praktiknya. Check it out. Pertama-tama kita membuka terlebih dahulu aplikasi CMD-nya yang ada di laptop kita. Klik yang atas Command Prompt. Nah, setelah seperti ini tampilannya berarti kita sudah terhubung di CMD-nya. Langsung saja kita masuk kepada perintah yang pertama, memasukkan perintah CD. Nah, perintah yang digunakan untuk melihat posisi folder yang telah kita gunakan apakah aktif atau tidak di CMD itu, dan juga membuka change directory. Perintah yang selanjutnya, CLS. Perintah CLS ini perintah yang dimana menampilkan layar CMD terlihat bersih. Lanjut ke perintah CLS / tanda tanya, enter. Nah, perintah ini untuk melihat keterangan fungsi dari CLS tersebut. Lanjut, dir / tanda tanya, enter. Nah, perintah ini untuk melihat daftar pilihan perintah dari dir itu sendiri, di mana kita bisa melihat cara-cara penampakan isi folder tersebut. Lalu, masukkan perintah selanjutnya, yaitu perintah ifconfig. Tunggu ya sampai benar-benar berhenti. Nah, perintah ifconfig ini perintah yang digunakan untuk melihat informasi jaringan pada laptop kita, yang dimana di sini terlihat juga tentang IP dan gateway punya kita. Lanjut ke ifconfig /all. Nah, oke, sudah. Ifconfig ini perintah yang digunakan untuk munculnya MAC address atau declare. Ifconfig / tanda tanya. Config / tanda tanya. Oke. Agak lama sih ini, masih proses. Nah, ifconfig / tanda tanya ini perintah yang menunjukkan semua opsi bantuan dari ifconfig. Juga kita bisa melihat tentang daftar perintah tambahan yang telah kita gunakan. Lanjut ke ifconfig / release. Enter. Nah, perintah yang ke-8 ini perintah yang berguna untuk melepaskan IP sementara. Terus koneksinya akan terputus juga sementara waktu. Setelah itu kita harus menunggu beberapa saat. Kalau sudah muncul, langsung ke next saja. Karena ini sudah muncul, kita akan lanjut masuk ke perintah yang ke-9, yaitu ifconfig / renew. Renew ya. Nah, perintah yang ini untuk meminta IP baru dari jaringan, di mana setelah itu koneksi kita akan kembali. Karena di perintah yang sebelumnya, koneksi kita itu terputus. Setelah kita masuk kepada ifconfig / renew, koneksi kita telah kembali. Oke, masuk ke ifconfig / display DNS.
Nah, perintah yang ini digunakan untuk melihat change DNS yang kita miliki, yang mana isinya daftar situs yang pernah kita buka. Apa-apa saja sih yang pernah kita buka selama ini? Tentu di sini telah terjawab dari situs-situs apa yang telah kita buka. Lanjut ke ifconfig /flush DNS. Nah, ifconfig /flush DNS, perintah yang dimana membersihkan change DNS kita. Kalau berhasil muncul tulisannya successful. Muncul ya tulisan successful di tampilan yang telah saya kerjakan ini. Lanjut kepada ifconfig /register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk daftar ulang DNS di laptop atau komputer, biasanya dipakai kalau mengalami error DNS. Lanjut kepada ping. Nah, perintah ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping itu sendiri. Masuk pada netstat. Perintah netstat. Perintah netstat ini perintah yang berguna untuk melihat koneksi yang aktif di jaringan. Tampilannya ini menunjukkan port dan alamat tujuan yang telah kita pakai. Tracker. Perintah tracker. Nah, perintah tracker ini perintah yang digunakan untuk melacak lajur data server yang mana setiap barisnya menunjukkan rute yang dilewati jaringan kita atau yang sudah terlewati. Tunggu saja sampai keterangan komplit. Lanjut ke pathping. Perintah pathping. Nah, perintah pathping ini perintah yang terdiri dari gabungan dari ping sama threshold. Hasilnya ini menunjukkan statistik waktu dan kehilangan paket tiap jalur. Perintah dari NSLOOKUP. Nah, perintah dari NSLOOKUP ini perintah yang berguna untuk melihat alamat IP dari domain yang kita hasilkan yang akan langsung muncul di IP address-nya. net/tanda tanya. Nah, perintah dari net/sh ini untuk apa? Perintah ini untuk melihat konfigurasi jaringan yang bisa diatur, ada pilihan untuk WiFi, interface, dan firewall-nya juga. Router. Nah, router ini perintah yang digunakan untuk melihat cara mengatur tabel routing yang mana isinya ini menunjukkan opsi untuk menambah atau menghapus rute jaringan. Nah, itu adalah beberapa perintah yang telah diminta yang sudah saya kerjakan. Perintah dasar yang ada di command from-nya telah dipraktikkan juga. Bisa kita lihat tadi dari perintah awal sampai perintah yang terakhir. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.